Saya akan mencontohkan 2 atau 3 slide untuk membuat tugas yang kemarin. Oke, kalau mau buat file baru silakan. Mau melanjutkan file yang kemarin juga boleh. Oke, kalau kita mulai dari awal seperti ini. Pertama, kita buat layoutnya jadi blank terlebih dahulu. Baru kita lihat di sini ada 2 text box yang perlu kita buat. Text box yang pertama untuk tulisan The Seven Habits sampai People. Kemudian text box yang kedua itu by Stephen Covey. Cara membuat text box, insert, kemudian text box. Kita klik tahan seperti ini. Lalu kita tulis The Seven Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa ngetik menggunakan huruf kapital dari awal, atau kalau misalnya kalian ngetiknya pakai huruf kecil, ini bisa kita ubah di pengaturan di sini. Ini ada gambar huruf A besar sama A kecil. Teman-teman klik, kemudian pilih yang uppercase. Nanti hurufnya berubah jadi huruf kapital. Kemudian untuk ukuran hurufnya di sini bisa menggunakan yang angka di sebelah kiri atau bisa yang di sebelah kanan. Misalnya saya ubah jadi 30 40. Kalau mau ubah fontnya di sini fontnya bisa diubah misalnya jadi Verdana. Lalu ini kita buat jadi tebal, kemudian kita buat jadi rata tengah seperti ini. Ini bisa kita besar kecilkan, buat lebar. Untuk yang nomor 7 atau angka 7, kita bisa, ini kan beda sendiri tuh. Dia besar sendiri, terus warnanya beda sendiri. Ini kita bisa blok, angka 7-nya di blok, warnanya diubah, baru ukurannya juga diubah. Ya, seperti ini. Lalu kita buat text box lagi. Kita tulis by Stephen R. Covey. Kita buat rata tengah, kita buat bold, ukurannya kita perbesar. Ini kalau misalnya teman-teman tarik seperti ini, itu dia akan muncul garis untuk bantuan. Itu ada garis titik-titik merah. Ini pas di tengah, itu ada garis lurus. Itu artinya tulisannya itu atau teksnya pas di posisi tengah. Untuk yang di belakang, ini menggunakan shape. Jadi kita buat shape kotak. Kita pilih insert, shape. Kita pilih yang rectangle rounded corners. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan teksnya ketutup. Artinya shape ini perlu kita taruh di belakang. Caranya, shape-nya itu diklik kanan, lalu kita send to back. Misalnya kita ubah warnanya. Ingat kalau shape-nya mau diubah, di dalamnya itu pakai yang shape fill. Saya coba jadi warna biru. Tulisannya biar jelas bisa diubah jadi warna putih. Seperti ini. Oke, kalau misalnya ini dirasa mengganggu yang garis luar dari shape-nya, itu bisa dihilangkan dengan cara di shape-nya diklik. Nanti muncul shape format, baru shape outline, pilih yang no outline. Nanti garis luarnya akan hilang. Ya, jadi untuk slide pertama cukup seperti itu. Untuk yang slide kedua, kita tambahkan new slide, baru pilih blank. Oke, di sini ada text box lagi, kemudian ada gambar, lalu di sini ada shape. Cara bikinnya seperti ini. Kita insert text box, kita ketik di proaktif.
Kita tambahkan text box lagi. This means taking charge, dan seterusnya. Saya tulis titik-titik. Oke. Ini kita perbesar. Kita kasih bold, kita ubah warnanya. Kemudian kita tambahkan gambar. Insert, picture. Kalau kita punya gambar di komputer, kita pilih this device. Misalnya ini. Oke, untuk yang di bawah, yang angka ini pakai shape garis sama shape lingkaran. Jadi kita tambahkan garis seperti ini. Kemudian untuk angkanya pakai text box. Insert text box. Oke, 1. Oke, ini untuk tips kalau kita mau membuat text box berulang kali dan jenisnya sama. Ini kita edit text box yang pertama dulu. Misalnya kita bikin bold ukuran 28. Kita buat rata tengah. Nah, ini kan udah jadi satu nih. Ini tinggal kita nggak perlu bikin text box berulang kali terus ukurannya kita buat sama. Ini tinggal kita duplikat. Cara duplikatnya, kita klik seperti ini. Kemudian klik Ctrl D di keyboard. Seperti ini. Tuh, nanti dia jadi 2. Kita geser. Ini kalau kita Ctrl D lagi, tuh, dia udah otomatis ke samping. Tinggal kita ubah. Ini jadi 2. Ini jadi 3. Ini jadi 4. Ini jadi 5. Ini jadi 6. Dan ini jadi 7. Setelah itu, kalau kita mau mengatur posisi angka ini misalnya saya mau geser semuanya dari 1, saya mau geser agak ke sini. Ini teman-teman jangan geser satu-satu. Ini kalian blok. Cara ngebloknya seperti ini. Kita bisa blok dari luar, kita klik tahan. Oke, pastikan angka 1 sampai 7-nya itu kena. Tuh semuanya terblok. Setelah itu kita bisa geser pakai tanda panah atau pakai mouse. Bisa juga. Kemudian untuk lingkarannya yang ini ada tips juga untuk membuat shape lingkaran. Ketika saya menambahkan shape lingkaran seperti ini kan bentuknya berubah-berubah nih. Kalau mau lingkarannya itu bagus, proporsional, itu teman-teman ketika menambahkan shape lingkaran, ini saya tambahkan shape, saya pilihan lingkaran. Sebelum teman-teman klik, kalian tahan shift, klik tombol shift di keyboard, lalu klik di slide-nya seperti ini. Tuh, kalian geser-geser, lingkarannya nggak akan berubah jadi oval. Kalau sudah, kliknya dulu yang dilepas, baru setelah itu shift-nya dilepas. Dan kebalik. Begitupun ketika kita mau mengubah ukurannya, tekan shift, baru klik shape-nya seperti ini. Setelah itu ini kita geser ke posisi 1. Supaya angkanya kelihatan, kita klik kanan, send to back. Warna shape-nya kita ubah. Oke. Shape outline-nya kita hilangkan.
angkanya kita ubah misalnya jadi warna putih. Ini kan sudah jadi satu slide. Yang ini, teman-teman kalau perhatikan slide yang kedua, ini kan desain slide-nya sama nih. Bagian tulisannya yang berbeda sama bagian gambarnya. Supaya kita nggak perlu mendesain dari awal, ini kita bisa duplikat slide-nya. Teman-teman klik slide yang ada di slide pen ini, kemudian sama shortcutnya Ctrl D. Jadi slide-nya jadi 2. Di slide kedua, misalnya begin with the end in the mind. Ini kita ubah. Begin with the end in the mind. Tinggal kita edit-edit. Setelah itu nanti gambarnya diganti. Yang bulat-bulat ini, shape bulat ini tinggal kita, sebelum digeser, ini diubah warnanya jadi hitam. Setelah itu ini kita geser, kita ubah warnanya jadi putih. Begitu seterusnya sampai slide-nya selesai. Setelah itu ini tinggal kita duplikat lagi jadi slide ketiga. Setelah itu kita edit lagi. Caranya cukup seperti itu.